wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar Microsoft Office Excel ya. Microsoft Office Excel ini sering kita gunakan dalam keseharian kita, biasanya untuk membuat laporan keuangan ya. Microsoft Office Excel sudah terinstall biasanya ketika kita menginstal Microsoft Office ya, karena dia masih satu grup dengan Microsoft Office Word, PowerPoint ya, kemudian Microsoft Office Excel. Nah, 3 software ini sering kita gunakan. Baik, langsung saja kita buka program Excel-nya ya. Saya biasanya buka seperti ini. Nah, ini Excel saya ya. Saya menggunakan Excel 2016 ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Office di bawahnya bisa mengikutinya ya. Ini tampilan Microsoft Office Excel 2016 ya. Ketika Office 2003 ke atas ya, menu-menunya ditampilkan semua di atas ini, biasanya dibilang ribbon ya, sehingga memudahkan kita untuk penggunaannya ya. Tuh, ditampilkan di atas sini ya. Nah, kalau di Microsoft Office ini ya, untuk menu-menunya gambarnya mewakili fungsinya ya, jadi sangat memudahkan kita sekali. Jadi misal kita mau menebalkan huruf, kita pilih saja B tebal ini. I miring berarti untuk memiringkan huruf atau kata ya. U ada garis bawahnya atau underline untuk memberi garis bawah pada kata atau huruf ya, dan seterusnya ya. Gambarnya mewakili fungsinya. Baik, nah kemudian untuk tampilannya kita lihat sekarang ya. Ini tampilan Excel ini terkenal dengan kotak-kotak banyak seperti ini ya. Tuh, dan kotak-kotak yang ada di Excel ini bukan kotak sembarangan ya. Jadi kalau saya lagi aktif di kotak ini berarti berada di alamat C9 ya. Kita bisa lihat di sini C9. Saya pindahkan lagi, dia akan berubah lagi B6 dan seterusnya. Semuanya pasti ada alamatnya. Nah, sehingga memudahkan kita untuk penggunaan rumus nantinya ya. Kemudian kotak di Excel ini hanya kotak bantu. Jadi kalau kita mau membuat tabel, belum kita beri border ya. Nah, ini belum ada tabelnya atau kotaknya, maka itu tadi kita beri border seperti itu ya. Ada di menu home, kemudian di grupnya font ya, di sini border, alt border ya gitu. Kalau kita mau gabung, ini baru ketika kita print ya, nanti ada tampilan gambar tabelnya ya. Itu dia. Jadi kalau kita belum beri border ya, ini nomor tadi di awal seperti ini. Jadi ketika kita print nanti dia kosong ya. Setelah itu kita blok dulu seperti ini, kemudian diberi tambahan border. Nah, ini dia. Oke, jadi ketika kita print, nah dia sudah ada tabelnya gitu deh. Baik, kemudian di Excel juga memudahkan kita untuk menulis cepat ya. Misal di sini saya tulis nomor ya, angka, misal saya nomor angka 1, kemudian 2 ya. Kita cukup seperti ini saja. 1, 2 kita blok, kemudian tarik ke bawah. Nah, dia sudah berurutan. Saya ulangi ya, dibuat dulu angka 1, kemudian angka 2, kita blok seperti ini 1, 2 nya, kemudian kita dekatkan sampai tanda plusnya hitam seperti itu, kita tarik ke bawah. Nah, ini dia ya. Tapi kalau kita buatnya seperti ini, angka 1 ya, kemudian kita tarik ke bawah di angka 1 semua ya. Atau kita buat di sini 1, 2, tapi yang kita pilih hanya angka 2 sini, dia hanya 2 saja. Atau tidak di blok dua-duanya, dia hanya angka 1 saja. Ketika kita mau membuat nomor berurutan, kita blok angka 1, 2 nya,
tanda plusnya sampai tanda hitam seperti ini, tarik ke bawah. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, saya percepat. Di bawah sini ada yang namanya sheet ya. Sheet ini halaman. Jadi kita misal saya mengajar ada 5 kelas misal. Kemudian saya mau membuat daftar hadir. Saya cukup buat di dalam satu file Excel. Kemudian saya hanya bedakan di sini aja. Kelas 1, kelas 2-nya, kelas 3, kelas 4 ya, atau ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 gitu. Nah, cukup dibuat dalam satu file. Saya bisa membuat file daftar hadirnya yang berbeda-beda kelasnya gitu. Ini sheet ya, ini sering kita gunakan nih ya. Baik, saya langsung ke penggunaan rumus sekarang. Untuk pengenalannya sampai di situ saja ya. Saya punya seperti ini ya, ada dua buah bilangan ya, ada bilangan A dengan bilangan B ya. Kepingin menjumlahkan, mengurangi, perkalian sama pembagian ya. Kita masih ingat simbol penjumlahan itu adalah plus, pengurangan adalah min ya, perkalian adalah bintang ya, kemudian pembagian ada garis miring ya. Nah, ketika kita mau menjumlahkan di sini ya, gimana caranya? Kita tempatkan dulu di kolom sini atau sel sini ya, bilangan A dengan bilangan B ya. Jangan lupa kalau kita mau menulis rumus, sama dengannya dulu diketik, kemudian ambil dari bilangan A, alamatnya yang kita ambil ini ada di C6, kemudian penjumlahan tadi plus, ambil dari sini D6 ya. Boleh ditunjuk langsung seperti saya tadi, C6 plus D6, atau diketik ya, C6 plus D6, kemudian enter ya. Saya ulangi lagi di bawah sini, saya ketik sekarang sama dengan yang ini C7 maaf, kemudian plus di sini D7, kemudian enter gitu, sama saja. Saya ulangi lagi, sama dengan C8 kemudian plus D8, enter gitu ya. Oke, kalau di Excel, kalau kita sudah membuat rumusnya satu, kita tinggal tarik saja ke bawah ya. Misal yang ini tanda plusnya sampai hitam seperti ini, tarik ke bawah. Nah, itu dia ya. Jadi alamatnya yang kita ambil ya. Kalau alamatnya kita ambil, jadi kalau ada salah satu bilangannya berubah, dia akan berubah juga hasilnya. Jadi misal di nomor 4 ini ya, saya rubah bilangan A nya bukan 13 tapi 3 ya, kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya, karena alamatnya yang kita ambil, jadi dia langsung otomatis jawabannya. Saya rubah lagi misal 8, nah itu dia akan berubah gitu ya. Ini untuk penjumlahan, tandanya plus. Untuk pengurangan juga hampir sama ya, jadi tinggal simbolnya aja kita ganti, sama dengan C6 min D6, enter gitu ya. Ini juga sama dengan C7 min ya D7, enter gitu. Perkalian juga sama, misal di baris yang sini sama dengan C8, perkalian itu berarti simbolnya bintang ya, D8, enter. Kemudian pembagian ini juga sama, misal di baris yang sini sama dengan C9 garis miring D9, enter begitu ya. Jadi tinggal simbolnya aja kita ganti. Nah, kalau kita udah buat seperti ini, tinggal kita tarik saja ke bawah gitu ya, atau sekaligus juga bisa di blok saja yang paling atas semua tanda plusnya seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, gitu, cepat sekali. Atau kita bikin satu semua di atas tadi ya. Saya ulang, misal kalau kita ada soal ya, kita cukup buat jawaban di baris yang paling atas saja seperti ini ya. Boleh satu-satu kita tarik ke bawah ya, atau sekaligus kita blok semua baris yang paling atas, tarik ke bawah gitu ya. Cepat sekali. Nah, ini kalau ada salah satu bilangannya berubah, dia pasti juga berubah
hasilnya semuanya. Ya, misal ini bukan angka 16 tapi 5 ya. Perhatikan. Nah, berubah semua. Ya. Nah, ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya pada Microsoft Office Excel. Ya, kita lanjutkan satu lagi ya, fungsi statistik. Ya, sebelum kita berlanjut ke video berikutnya. Nah, ini fungsi statistik. Saya langsung saja ke contoh soal misal. Di sini fungsi statistik itu kita lihat dulu deh. Saya jelaskan dulu ini fungsi statistik. Ya, fungsi statistik itu ada yang namanya count. Count ini untuk menentukan banyaknya data. Sum ini untuk menentukan total atau jumlah data. Kemudian average, ini rata-rata. Max tertinggi, min terendah. Ya. Count, banyaknya data. Sum, total atau jumlah. Average ini rata-rata. Max tertinggi, min terendah. Oke, saya langsung ke contoh soal. Nah, ini ada daftar nilai. Ya. Daftar nilai mahasiswa. Ada nama, kemudian nilai harian, nilai UTS, kemudian nilai UAS. Kita kepingin menjumlahkan nilai-nilai ini semua. Ya, untuk jumlah ya, kita mau jumlah nilai harian, UTS sama UAS, kita lihat jumlah. Ya, jumlah itu berarti ya kita lihat di sini. Sum. Berarti jangan lupa sama dengan sum. Kurung buka. Ambil dari nilai harian di sini D8 ya sampai F8. Ya, sampai itu kalau di Excel titik 2. D8 kalau mau diketik langsung ya, titik 2 F8. Kurung tutup, enter. Ya, itu dia. Saya ulangi, sama dengan sum, kurung buka, ambil dari sini di blok semua sampai nilai UAS, kurung tutup, enter. Itu ya. Saya ulangi lagi, sama dengan sum, kurung buka, ambil dari nilai harian di blok semua sampai nilai UAS ya, atau titik 2 ya, sampai F10 kalau yang ini. Kurung tutup, enter. Nah, ini dia. Ya, kalau sudah satu, tarik saja ke bawah. Nah, gitu. Nah, kemudian ya, di bawah sini ada total nilai kelas. Total juga masih sama menggunakan sum. Bedanya kalau tadi ke samping, nah kalau ini ke bawah. Ya, ke bawah. Kita tulis sama dengan sum, kurung buka, ambil dari nilai, kalau ini nilai UTS berarti dari E7 di blok semua sampai E16. Kurung tutup, enter. Itu ya. Saya ulangi, untuk yang nilai UAS sama dengan sum, kurung buka, ambil dari nilai UAS yang paling atas, ini F7 sampai F16, kurung tutup, enter. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada rata-rata. Rata-rata kita lihat di sini pakai average. Berarti kita tulis sama dengan VAG, seperti itu, average. Kemudian kurung buka, ambil dari E7 sampai E16, kurung tutup, enter. Ya, saya ulangi lagi di sini, sama dengan average, VAG, begitu nulisnya. Kemudian kurung buka, F7, karena ini di kolom F, sampai F16, kurung tutup, enter. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nilai terendah berarti pakai min. Nih, terendah, min. Berarti sama dengan min, kurung buka, ambil dari yang paling atas, F7 sampai E16, kurung tutup, enter. Ya, saya lanjutkan lagi. Nilai tertinggi berarti pakai max, sama dengan max, kurung buka, ambil dari E7 sampai E16, kurung tutup, enter. Ya, yang gitu deh. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini banyaknya data. Banyaknya data di sini pakai count. Banyaknya data, count. Ya, sama dengan count, kita mau tahu banyaknya data ini ada berapa sih? Ya, di kolom yang sini berarti E7
sampai E16. Kita kurung tutup, enter. Nah, ini ada 10 ternyata datanya. Ya, gitu. Nah, ini untuk fungsi statistik ya. Ada count untuk menentukan banyaknya data, sum untuk menentukan total atau jumlah data, average untuk nilai rata-rata, max tertinggi, min terendah. Baik, sampai di sini pelajaran kita tentang fungsi statistik pada Microsoft Office Excel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.